bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Talking News kali ini kedatangan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudiawan Wibisono. Pada bagian pertama ini kita akan mengulas seputar bagaimana kesiapan Polri jelang pelaksanaan Pilkada Makassar di tengah pandemi. Tentu banyak hal yang berbeda. Nah, seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News bagian pertama. Pak Kapolres, ya, terima kasih sudah datang kasih. di studio Fajar Kwaidi di podcast Talking News kita. Sekian kalinya datang kemari. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat Pak. Tadi sibuk nih, sebelum kesini sibuk apa Pak? Waduh, sebelum sini tadi pagi dengan ANEF Staff ya, ANEF Staff, kemudian setelah itu ada tamu dari imigrasi, sebelumnya juga ada tamu dari teman-teman HMI, kemudian ada video conference dari Satgas Nusantara, yaitu untuk dalam rangka mendinginkan situasi politik yang terjadi di berbagai wilayah yang terkena pilkada. Kemudian ada tamu dari imigrasi baru sini. Satgas Nusantara persiapan pilkada Pak ya? Ya, nah itu. Itu se-Indonesia disiapkan? Se-Indonesia. Kebetulan Kasatgas Nusantara ada Wakabah Intelkam. Jadi Satgas Nusantara itu dibentuk, itu sudah sejak dari beberapa tahun yang lalu, itu dalam rangka untuk mendinginkan situasi politik yang terjadi di tanah air, khususnya daerah-daerah yang menghadapi pilkada. Biasanya kalau pilkada kan suasana panas. Nah, itu kita di kepolisian ada namanya Satgas Nusantara. Situasi di Makassar sendiri Pak, jalan pilkada ini gimana? Kalau sampai sekarang sih sementara masih kondusif ya. Masih kondusif. Kebetulan memang dalam Satgas Nusantara itu ada beberapa satgas, yaitu Satgas Kemitraan. Satgas Kemitraan itu adalah ditonjolkan fungsi BIMES, yaitu dalam rangka menggalang beberapa tokoh-tokoh masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang berpengaruh supaya di daerah itu kondusif. Terus ada lagi Satgas Sosial, itu dikedepankan adalah dari intelijen, yaitu untuk mengetahui kisaran suara yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada Satgas Penegakan Hukum, ini khususnya di bidang hoak, karena itu sangat berbahaya. Karena hoak ini kalau dibiarkan itu bisa mengganggu situasi kondisi masyarakat itu. Itu lebih ke cyber mungkin Pak ya? Cyber, Cyber, ya? Berita-berita ada. Kedepankan adalah cyber truck, dan terakhir adalah Satgas Media Sosial. Nah, ini yang berhubungan dengan teman-teman di media wartawan. Jadi ada petugas khusus yang mantau itu Pak ya? Ada itu namanya cyber truck, cyber army. Itu yang menggalang teman-teman media supaya kalau ada berita-berita yang betul-betul mereng itu ada filternya, tidak langsung diberitakan. Nah, itu sangat penting Satgas Nusantara. Udah berjalan sejak waktu itu ketuanya Pak Gatot Edi, mantan Wakapolda, sekarang Wakapolri. Pertama kali adalah Pak Gatot Edi, sukses kan? Iya betul. Terus beberapa kali penggantian, sekarang udah penggantian yang keempat masalah kepalanya. Oh, ini sudah keempat. Keempat Wakabah Intelkam. Pak, status Makassar kan selalu rawan nih Pak. Kalau untuk tahun ini? Ya insya Allah mudah-mudahan aman. Aman. Kemarin rawan itu karena daftarnya 2, calonnya 2. Ini sekarang head to head itu rawan. Nah, ini mungkin lebih banyak. Saya udah koordinasi dengan teman-teman di KPU Bawaslu, kayaknya calonnya banyak. Kita tinggal nunggu pendaftaran calon aja. Bukannya potensinya lebih rawan Pak kalau misalnya banyak calon begitu? Kalau banyak calon, ya tergantung dari masing-masing calonnya. Saya yakin mereka semua sudah dewasa. Apalagi sebelum melakukan pendaftaran, mereka juga sudah, nanti akan kami panggil, di briefing dulu Pak. Kita briefing supaya siap kalah siap menang. Masing-masing mempunyai pengikutnya, mempunyai masanya. Ya, untuk itu mereka juga harus tanda tangan ibaratnya fakta integritas. Mungkin bisa dilibatkan teman-teman jurnalis mungkin Pak. Boleh. Nanti belum Pak, arah itu belum. Karena mereka belum daftar. Iya, setelah penetapan. Nah, setelah penetapan baru nanti kami dari kepolisian yang bersama-sama dengan teman-teman KPU Bawaslu untuk menandatangani fakta integritas. Iya, karena kebetulan di organisasi kemarin Pak IJT itu kita punya program penandatangan MOU soal pilkada. Entah itu soal keamanan, soal khususnya ke teman-teman jurnalis, jaminan keamanan ke teman-teman jurnalis. Mungkin bisa
langsung sekalian di situ atau bisa? Boleh, bisa. Nanti kita gabungkan. Pak, ini apa bedanya sistem penanganan di pilkada sebelumnya dan saat ini yang setelah pandemi? Jadi gini, kalau pilkada sebelumnya kan sudah seperti tahapan. Ya. Seharusnya pilkada ini nanti kan tanggal 23 September yang seharusnya. Namun karena situasi pandemi yaitu awal Maret sampai dengan sekarang belum ada penghapusan, tapi intinya ada perubahan-perubahan, terutama juga termasuk perubahan aturan, perubahan dari SOP yang terjadi, termasuk juga penganggaran, maka dirubah. Sistem pengamanan juga dirubah. Sistem pengamanan kita rubah. Yang seharusnya mungkin satu TPS bisa ada, kan TPS kan tergantung kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Nah, itu juga ada ya. Mudah-mudahan kita anggap aja semuanya rawan. Ya, kita tidak boleh semuanya aman, bukan, tapi anggap aja rawan, tapi tidak sangat rawan, tidak rawan aja. Nah, itu bisa satu TPS, satu polisi. Nah, nanti mungkin bisa tambah lagi satu TPS, 2 polisi. Nah, terus kemudian untuk yang masalah TPS, kemarin kan sudah ada pendaftaran calon pemilih, pemutakhiran data. Data yang kami terima dari KPU itu sekitar 1.048.151 bertambah, Pak, ya? daftar pemilih yang berhak untuk memilih. Dan itu sudah dimutahiran terakhir tanggal 5 Agustus. Ini berdasarkan laporan dari teman-teman dari KPU. Nah, terus nanti di TPS pun juga dirubah. Yang mungkin di TPS itu ada sekitar 200 misalkan ya. Nah, nanti kan belum dibagi, Pak. Mungkin nanti jadikan 2 TPS. Satu TPS bisa dipecah jadi 2 TPS. Tergantung dari daerahnya. Jadi bisa dibilang akan banyak TPS. Akan lebih banyak TPS. Tapi yang jelas kita sudah mengajukan anggaran untuk penambahan anggaran dan penambahan termasuk setiap TPS anggota Polri dilengkapi dengan alat pelindung diri. Karena itu penting. Dulu kan tidak ada. Nah, sekarang ada. Terus kemudian untuk menghindari atau meminimalisir bertemunya pengumpulan massa. Nah, otomatis itu harus kita pertimbangkan. Itu udah kapan disosialisasikan, Pak? Mungkin dalam waktu dekat akan kita sosialisasikan, kan juga masih lama kan. Tapi intinya begitu nanti sudah ada penetapan, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, terus termasuk kerawanan-kerawanannya di setiap tahapan itu apa, itu semua nanti akan kita kaji.